tamu undangan kami, terima kasih telah berkenan hadir. Suatu kebanggaan bagi kami karena Bapak dan Ibu berkenan memenuhi undangan dari kami dalam acara launching dan bedah buku biografi Abdurrahim Jafar BA, pejuang kemerdekaan, politikus, dan ulama Labuhan Batu. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah, perjuangan kemerdekaan, dan kiprah beliau sebagai salah satu tokoh pendidikan dan agama di Labuhan Batu. Perkenankan saya selaku MC pada malam hari ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu tamu undangan kami. Yang terhormat Bapak Sarimpunan Ritonga MPD selaku asisten 1 dan dalam hal ini mewakili Pemkab Labuhan Batu. Ketua DPRD Labuhan Batu dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Ibu Hajah Meisyarah. Ketua MUI Labuhan Batu Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Jahid. Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu Bapak Halomuan Nasution SH MH. Ketua PD Al-Wasliyah Rektor Universitas Al-Wasliyah, Ketua Stita Rektor Unisla, Rektor IPKES IKABINA Labuhan Batu Muslimat Al-Wasliyah, Ketua DHC 45 Labuhan Batu, Rektor Universitas Labuhan Batu Bapak Ade Parlawan Nasution PhD, Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu atau yang mewakili Ketua Pemuda Pancasila Labuhan Batu, Ketua MPO Pemuda Pancasila Bapak Denny Hendra Sitepu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua PD NU Kabupaten Labuhan Batu, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Labuhan Batu, serta seluruh tokoh masyarakat tamu undangan kami. Mohon izin saya jika saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Dan tentunya yang kami sayangi seluruh keluarga besar almarhum Haji Abdurrahim Jafar. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan dan keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini dalam acara launching dan bedah buku. Selanjutnya salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara pada malam. Agak terkejut juga saya ini, duluan pula pidato. Yang saya hormati keturunan dari Haji Abdurrahim Jafar, terutama ibu bunda kami yaitu Bunda Rehana dan keluarga. Yang saya hormati Bapak Sarimpunan Ritonga selaku asisten 1 Pemkab Labuhan Batu. Ada di sini saya lihat teman saya ini, mantan wakil bupati yang lewat, Bung Suripane. Yang saya hormati Ketua MUI Bapak Abdul Hamid Jahid. Yang saya hormati yang mewakili Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhan Batu, Bung Denny Hendra Sitepu. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Labuhan Batu, Ketua NU, para undangan, Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya sangat bersyukur bahwa dengan launchingnya biografi dari atok kami ini tutur atok juga ini, atok kami Haji Abdurrahim Jafar sebagai pejuang kemerdekaan, politikus dan ulama Labuhan Batu. Harusnya kita berbangga bahwa ada tokoh
di Labuan Batu ini. Semoga dengan terbitnya biografi beliau, buku ini dapat diterima dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Selanjutnya terima kasih saya kepada penulis ya, Saudara Muhammad Amin MM dan adik kami Reda Hamzah. Begitu juga kepada editornya, yaitu adik kami Ade Perlongan Nasution. Tak lupa juga kepada penerbitnya, yaitu WLB Pers. Ya, bukan saya ketua yayasan WLB, memang ada kita penerbit kita. Jadi saya berharap juga mungkin ya angan-angan apakah ini bisa menjadi kurikulum pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, atau bisakah kita perjuangkan beliau ini menjadi pejuang nasional? Tentu mungkin agak rumit ya, panjang jalannya. Atau Pinomatlah menjadi jalan protokol di Rantau Perapat ini. Pinomat sajalah, ada nama Jalan Haji Abdul Rahim Jabbar BA. Jadi saya harap kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial ini Pak ya, biasa ya, tanda jasa atau pahlawan nasional ini mungkin bisa kita kaji lebih dalam lagi. Mengakhiri kata sambutan saya sedikit pantun pendek, burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasulullah, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri launching buku yang berjudul Biografi Haji Abdul Rahim Jabbar BA, pejuang kemerdekaan dan politikus di Labuhan Batu. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Yang saya hormati keluarga besar di rumah ini, yang saya hormati tokoh agama cerdik pandai, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, izinkanlah kami memperkenalkan ya WLB Press. WLB Press ini dibentuk 2 tahun yang lalu dan telah menerbitkan lumayan banyak buku. Jadi walaupun hari ini yang kita pegang ini buku yang berjudul yang di tangan Bapak Ibu sudah ada, tetapi sudah banyak buku yang diterbitkan. Nanti juga bisa dilihat atau dicek dari ulbpress.com. Jadi di website itu sudah bisa dilihat buku-buku apa saja yang diterbitkan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Yang pertama kepada keluarga besar di rumah ini yang telah memfasilitasi segala bentuk acara yang dalam hal ini launching buku biografi yang sama-sama kita pegang. Memang dari sekian banyak buku yang terbit, baru inilah yang di launching. Jadi terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan Pak Rektor yang memang kebetulan buku ini
penerbitannya juga cukup cepat dan biayanya kemarin dari ULB gitu. Nah, dalam hal ini ULB Press mendukung baik terhadap penerbitan buku. Artinya bahwa kami dari ULB Press menyambut baik bila mana Bapak Ibu yang hadir di sini ingin menerbitkan buku, tidak usah jauh-jauh lagi, bisa datang ke ULB Press, karena ULB Press ini juga sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI. Sedikit pesan yang mungkin bisa saya sampaikan dari kami dari ULB Press, mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, di mana dalam bukunya disebutkan, jika saudara bukanlah anak seorang raja, kalau istilah kita bukan anak bupati, atau bukan sebagai anak ulama besar, maka menulislah. Dan memang terbukti, kita tidak hidup di masa Imam Al-Ghazali, tapi karyanya sampai dengan saat ini bisa kita nikmati gitu. Begitu juga dengan buku ini. Saya terus terang, ketika melihat buku ini, saya tidak kenal dan tidak tahu siapa Bapak Haji Abdurrahman Ja'far. Tapi ketika saya membaca buku ini, ternyata di Labuhan Batu ini ada tokoh yang karismatik, yang memang pantas untuk dikenang. Jadi seperti apa yang kata sambutan dari Pak Ketua Yayasan tadi, memang setidaknya kalaupun kita tidak bisa menjadikan atau mendobrak tokoh ini sebagai tokoh nasional, setidaknya kita upayakan bagaimana setidak-tidaknya menjadi nama jalan di Labuhan Batu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jadi tadi kalau kata sambutan yang pertama punya pantun, saya memang tak pandai berpantun. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, di rumah yang bertuah ini. Tidak tersebut satu persatu, tidak terpanggil dan tersapa satu persatu. Yang sama kita hormati, terkhusus keluarga besar Haji Abdurrahim Ja'far BA beserta generasinya. Hormat saya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, hadirin yang dirahmati Allah yang tak tersebut satu persatu. Pertama tentunya di atas nama pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengucapkan selamat atas launching buku biografi Haji Abdurrahim Ja'far BA. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi jam 3, tepatnya jam 15.00 WIB, PJS Bupati Labuhan Batu telah kami hantar ke stasiun kereta api kembali ke kota asalnya, dan sudah berakhir masa jabatannya di pukul 12 malam ini, sehingga pukul 00.01 WIB malam dini hari nanti kembali PLT Bupati Labuhan Batu Ibunda Hajah Elia Rosa Siregar. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini, saya tamat kuliah tahun 92, lalu 93 masuk menjadi dosen di STIT namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Labuhan Batu. Disitulah saya mendengar cerita Haji Abdurrahim Ja'far BA ini. Saat itu kami kuliahnya di Gang PGA, nyelip-nyelip minjem-minjem sekolah madrasah di situ. Setelah itu baru masuk Pak Haji Ahmad Idris, baru masuk Pak Karim, baru masuk Pak Bukhari Is, dan seterusnya. Tentang Abdurrahim Ja'far ini,
Saya juga dapat cerita dari orang tua saya, dari mertua saya. Jarak dari rumah ini ke rumah mertua saya sekitar 25 meter ke belakang, di Jalan Kota Pinang. Mertua saya namanya Hajah Mastora Ritonga, putri dari Karanyaman Ritonga PT Siringo-Ringo. Orang tua mertua laki-laki Haji Muhammad Sapi Siregar. Oleh Haji Muhammad Sapi Siregar cerita, banyak bercerita tentang rumah ini. Tapi ya namanya lah cerita, yang kita tidak hidup pada zamannya, mendengar sajalah. Lalu begitu mendapat undangan dari Pak Rektor, Pak Ade Parlaungan, Profesor, wah jadi saya teringat. Sampai di sini lalu saya baca, ya betul, saya pikir begitu. Apa yang saya alami di Stid Al-Wasliyah dan apa cerita mertua saya signifikan terhadap kejadian malam ini. Maka alhamdulillah, bersyukur, terima kasih terkhusus keluarga besar Universitas Labuan Batu melalui ULB Press-nya. Apa yang dikatakan Pak Dokter tadi itu betul. Kalau ingin abadi selamanya, maka menulislah. Karena memang dengan tulisan manusia bisa binasa, karya takkan pernah binasa. Inilah yang kita alami pada malam hari ini. Tentang apa yang disampaikan Pak Abang Anda tadi dari Ketua Yayasan ULB, kami nanti akan koordinasikan dengan Dinas Sosial. Namun memang penempatan nama jalan di pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, terutama di jalan status kabupaten, itu ada perdanya. Ada perda atau peraturan daerah. Ini nanti akan bisa kita masukkan ke dalam ranperda tentang penetapan nama-nama jalan yang ada maupun perubahan dan revisi yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Ini akan menjadi tugas kami untuk nanti terus berkoordinasi. Mungkin selama ini belum tergali dari yang lain. Mungkin Haji Abdul Rahim Ja'far BA ini yang sudah jelas galiannya. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin saja masih ada. Sambil menunggu itu semua, kami dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu mengucapkan selamat terkhusus kepada keluarga besar Haji Abdul Rahim Ja'far BA, sehingga insya Allah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah menjadi buah yang abadi selama-lamanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Hadanallah wa yakum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarifullah MPD atas kata sambutannya. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua DPRD. Kepada Ibu Hajah Maisarah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati terkhusus buat keluarga besar di rumah ini, keluarga besar Bapak Haji Abdul Rahim Ja'far. Sekilas saya sudah membaca di buku ini, kebanyakan kita memanggilnya Buya Haji Abdul Rahim Ja'far. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan ULB, Bapak Halumuan Nasution, Bapak Ketua MUI, Bapak Haji Abdul Hamid Jahid, Bapak Sarimpunan yang mewakili pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Bapak Rektor ULB, Bapak Dokter sudah Profesor Dr. Ade Parlaungan Nasution yang sekaligus rektor saya di ULB yang menjadi tempat alma mater saya menimba ilmu. Saya berterima kasih Pak. Sekaligus bapak-bapak dosen saya dan ibu yang ada di sini, izin saya berdiri di sini Pak, tidak mengurangi rasa hormat.
dan para hadirin, tamu dan undangan, serta tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, alim ulama yang saya hormati. Peluncuran buku biografi Buya Haji Abdur Rahim Ja'far ini sangat bermanfaat buat kita dan untuk generasi muda ke depannya. Kita jadikan sebagai motivasi dan semangat kita. Kita gali apa yang menjadi buah pikirannya, yang alhamdulillah buku biografi ini ditulis langsung oleh cucu tercinta. Keluarga ini sangat berkah karena cucunya langsung Pak yang membuat biografinya. Jadi tidak orang lain, walaupun biografi itu adalah perjalanan sejarah seseorang yang ditulis oleh orang lain, tapi saya rasa buku biografi ini bukan orang lain karena cucunya langsung yang menulisnya. Tak banyak yang saya sampaikan. Buku ini seperti sudah disampaikan tadi akan menjadi bermanfaat buat kita semua, masyarakat, generasi muda untuk kedepannya. Insya Allah apa yang menjadi harapan keluarga ini akan terlaksana. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Izin saya, maaf saya apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Mesara selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua MUI Labuhan Batu kepada Bapak Dr. Andos Haji Abdul Hamid Jahid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati keluarga besar Kak Rehan dan seluruh anak cucu dari Buya kita Haji Abdur Rahim Ja'far Buya. Bapak Asisten 1 yang mewakili Pemkab Labuan Batu, Ibu Wakil Ketua DPR Pak Rustam Hasibuan, kemudian Ketua Basnas, Ketua Yayasan ULB, dan seluruh perangkat termasuk First ULB, termasuk juga walaupun keluarga Pak Rektor ULB dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam ini kita diundang dalam rangka launching buku Buya kita Haji Abdur Rahim Ja'far. Beliau selaku perintis kemerdekaan, politikus, pendidik, bahkan tokoh agama. Termasuk saya murid beliau di Al-Ma'sum. Bahwa Buya kita ini dekat dengan Buya kami Haji Ibrahim Yusuf. Dia manggil abang. Bahkan mereka selalu sama. Benarnya ada yang tidak termasuk, belum di buku itu, termasuk dalam sambutan saya.
dulu di pengadilan agama belum ada hakimnya yang negeri. Diambil hakim itu dari ustadz-ustadz setempat. Mereka lah hakimnya. Buya kami, termasuk buya kita Haji Abdurrahim Ja'far, yang memutuskan di pengadilan agama. Sekarangnya baru banyak hakim. Termasuk di Al-Ma'sum itu, beliau satu-satunya ilmu yang ditekuninya ilmu arud. Ilmu arud ini nggak dipelajarin lagi sekarang. Timbangan syair. Dari sekedup unta yang orang-orang Makkah, orang Arab, Mesir naik kendaraan unta itu, sekedup untanya bunyi fa'ilun, fa'alun. Inilah yang menimbulkan syair itu. Dari bunyi sekedup unta yang di padang pasir yang sunyi sepi, sehingga bunyian sekedup itu menjadi syair. Beliaulah tokohnya. Makanya orang-orang Arab sebelum datang Islam itu syair itu dilomba. Pemenangnya itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Makanya Quran satu-satunya yang diturunkan ke Nabi kita lebih dari syair. Makanya Musailamah Al-Kazzab pernah mengatakan salah alamat itu Jibril itu, bukan ke Muhammad, ke aku nyaturan. Aku juga banyak syairku, ya Pak. Maka ketika itu diminta kepada si Musailamah apa syairnya, maka dibacakannya Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu danabun wasilun wa khartumun tawil innahu min abdi rabbika lajalil. Kalau kita yang tak pandai bahasa Arab, Quran juga. Al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu danabun wasilun wa khartumun tawil, gajah itu punya ekor yang pendek, belalai yang panjang. Nggak usah pun diceritakannya, tahunya kita apa gajah. Cuman satu aja yang bisa diambil, syairnya yang terakhir, innahu min abdi rabbika lazalil. Itu tanda hamba Tuhanmu yang lemah. Padahal kalau dibanding dengan surah Al-Fil yang menggambarkan bagaimana tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah, mau mengalihkan ke Yaman sebagai investasi, hebat itu. Makanya nggak ada arti syair si Musailamah itu, maka digelarlah dia dengan Al-Kazzab, si pembonga, tukang hoak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah beliau ahlinya ilmu arud yang sekarang nggak ada sekolah pesantren sekalipun. Kalau kita cek, tak ada lagi belajar arud ini. Pak, saya termasuk satu muridnya. Bahkan keahlian beliau ini Pak Asisten, salah satu ilmu yang ditekuninya adalah ilmu tajwid. Sampai dialah ketua Dewan Hakim MTQ Labuan Batu. Selama masih hayatnya tak ada yang menggantikannya. Sama-sama Buya. Kemana MTQ? Orang itulah jurinya. Buya masalah adab, dia masalah tajwid. Adab bukan hanya pakaian saja, termasuk mad, waqaf wal ibtida, di mana memulainya. Jangan salah artinya. Sekarang maaf kadang-kadang hakim waqaf ini pun belum tentu, belum jelas. Kadang-kadang tak tahunya dia arti Quran itu. Sudah diangkat dia menjadi hakim masalah adab. Makanya ini mudah-mudahan Pak Asisten ke depan dalam menunjuk hakim-hakim ini pun perlu juga ini dia pakai, dikonfirmasikan sama kami, ya kan?
jangan sembarangan. Termasuk insya Allah beliau ini memang tegas masalah agama, apalagi masalah kenegaraan. Makanya almarhum Buya sama almarhum Buya Rahim Ja'far nih setiap ulang tahun Pemkab, Bu, wakil ketua, selalu dibacakan nama orang itu kan, selalu dibacakan setiap ulang tahun Pemkab. Maka sejarah terbentuknya Kabupaten Labuan Batu termasuk orang nih perintisnya. Tapi kami tak pernah dapat bingkisan. Keluarga almarhum Haji Abdurrahim Ja'far, keluarga almarhum Haji Ibrahim Yusuf tak pernah dapat bingkisan. Ya, apalagi keluarga Pak Rustam ya, termasuk ayahanda itu, termasuk salah satu. Maka insya Allah titipan ini Pak Siti, titipan juga ini, insya Allah setidaknya ya kan, yang namanya ziarah bukan hanya ke makam pahlawan saja, tapi kalau bisa pula hari Pemkab Labuan Batu itu, kalaupun tidak Pinomat, enggak diundang Pinomat, ada yang sampai bingkisan ya. Termasuk ini supaya diketok Ibu Wakil Ketua DPR ini, insyaallah. Termasuk, makanya saya bilang saya lebih banyak tahu masalah Buya kita ini, karena kita yang langsung. Saya termasuk juga peserta MTQ waktu itu di Sungai Berombang. Saya ikut sebagai peserta dalam bidang kaligrafi. Insya Allah untuk Labuan Batu saya waktu itu di Sungai Berombang juara 2 aku, tingkat 2 Kabupaten Labuan Batu. Beliau lah ketua Dewan Hakim, ketua Dewan Juri. Tapi bukan nepotisme, bukan KKI. Insyaallah ini termasuk. Mudah-mudahan kalau almarhum Buya kami semalam sudah kita launching. Kok tahu kami semalam Pak Ade ada di ULB ini apa pencetakan, ke Pak Ade-nya kami cetakkan. Tak tahu semalam, tak dapat informasi. Pak Ade pun tak mau bilang. Terpaksa di Medan kami cetakkan ya kan. Waktu Maulid semalam yang di lapangan, di situ kita launching. Jadi sudah 2 tokoh kita yang di launching bukunya. Insya Allah mudah-mudahan bagaimana ke depan, termasuk Buya Haji Rahim Said, termasuk Haji Armen, termasuk yang namanya tokoh P3 Buya Haji Damseh ya, termasuk yang di Pekan Lama Buya Haji Hatsab Duri. Masih banyak tokoh kita yang mungkin jangankan yang namanya anak-anak baru sekarang yang seleting sama kita pun, termasuk yang mencetak buku ini tadi, beliau mengatakan tak kenal, setelah dibaca baru insyaallah. Di MUI Labuan Batu, Buya kita ini ketua MUI Labuan Batu yang kedua. Yang pertama Haji Irham Said, ayahnya Ustadz Munir. Yang kedua baru Buya Haji Abdurrahim Ja'far tahun 1961 sampai 1966. Dan sekarang ketua MUI-nya murid beliau. Ya, mudah-mudahan kiranya lahir Abdurrahim Ja'far yang lain dari keluarga besar ini. Saya tak banyak menyampaikan ini, mudah-mudahan kiranya launching ini sangat bermanfaat. Rasulullah. Yang saya terima kasih sebesar-besarnya Bapak kami Rektor Profesor Ade Perlawan dan Ketua Yayasan WLB dan Pres, dan tak lupa juga
pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu yang diwakili DPR, Kemenak, dan buyah kami, buyah dari Ketua MUI, dan saya tak bisa menyatakan banyak orang-orang, dan terima kasih kepada kami juga, Buya sebagai responden kami juga, dan ada Buya Marwan dan keluarga Buya Haji Ibrahim Ja'far. Jadi di sini saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Irwansyah Hasibuan, saya dosen Universitas Labuhan Batu sebagai salah satu editor. Dengan ini kami melakukan satu perjalanan yang sangat singkat dan melakukan penulisan teman-teman kami secara biografi buyah kami Ibrahim Ja'far, dan tak terlepas juga kami masukan-masukan dari ayah buyah kami Ketua MUI, karena sudah beberapa kali kami jumpa. Di sini saya perkenalkan penulisnya, salah satu bolehlah hadir, yaitu Muhammad Amin, salah satu dosen Universitas Labuhan Batu dan salah satu relawan juga di Dompet Duafa. Boleh diperkenalkan, boleh maju Pak Amin. Ada juga kakak kami yang selalu senyum dan manis, yaitu ada Kak Paida, salah satu penulis juga sebagai dosen agama di Universitas Labuhan Batu, salah satu keturunan dari Buya Haji Ibrahim Ja'far. Dan tak terlepas juga kami sangat terima kasih kepada Pak Rektor memfasilitasi dalam penulisan ini, dan sangat banyak tantangan juga kata Pak Amin dan Ibu Faida kan. Jadi inilah dia menceritakan bagaimana biografi buyah kami ini. Kenapa kami berpikir itu? Karena ada tantangan pada saat itu. Kami berbincang-bincang pada saat itu kan ada salah satu pendiri Labuhan Batu, termasuk pendiri Ketua MUI, Ketua Loslia. Jadi kami ingin tahu sebenarnya Labuhan Batu ini siapa sih pencetusnya dan siapa pun pejuangnya. Jadi sehingga kami membuat buku, dan tak terlepas juga yang banyak kami disupport oleh Pak Rektor ULB, yaitu dengan ya biaya logistik dan perjalanan dan segala macam. Bahkan kami bersyukur sekali pada malam ini bisa meluncurkan buku, sehingga kami bersyukur sekali karena keturunan Buya ini memberikan kami fasilitas tempat dan nyaman seperti ini. Ya alhamdulillah kami bersyukur pada Allah, dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, saya serahkan kepada salah satu penulis, yaitu kakak kami, ibu kami, Bu Faida. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irwansyah selaku editor. Sedikit saya ralat, nama atau Buya ini Abdurrahim Ja'far. Jadi bukan Ibrahim Ja'far tapi Abdurrahim Ja'far. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berjuta kenikmatan hingga detik ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersilaturahmi, bertatap muka di rumah kami yang berbahagia ini, tentunya dalam acara launching dan bedah buku biografi Buya atau Haji Abdurrahim Ja'far BA sebagai pejuang kemerdekaan, politikus dan juga ulama Labuhan Batu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pengharapan syafaat kita Nabi besar Muhammad SAW,
seraya kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator dan sekaligus editor buku biografi ini, saya salah satu penulisnya adalah Fraidah Hansa SAGMA, yang juga merupakan salah satu cucu dari Buya Haji Abdurrahim Ja'far ini, putri dari Ibunda Hajah Raihana Abdurrahim Ja'far. Sebelumnya di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi atau sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ULB Press dan Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu yang sudah mendukung penuh dan mensponsori terbitnya buku biografi Buya atau Haji Abdurrahim Ja'far ini. Di sini juga setelah sama-sama kita ketahui bersama tadi bahwa Direktur ULB Press-nya telah tadi juga memberikan sambutan, dan juga Bapak Ketua Yayasan ULB juga telah memberikan sambutannya dalam launching dan bedah buku biografi atau kami ini. Di sini kita sudah sama-sama ketahui bahwa launching dan bedah buku ini kami artikan sebagai ajang untuk memperkenalkan isi buku biografi ini kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan kiprah tokoh dan ulama besar Buya Haji Abdurrahim Ja'far. Tokoh dan ulama besar Buya Haji Abdurrahim Ja'far, di mana beliau ikut membangun bangsa khususnya di bidang pendidikan, politik, dan agama di Labuhan Batu. Nah, di dalam buku ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk menyelami perjalanan hidup Buya Abdurrahim Ja'far yang sangat inspiratif. Dengan keteguhan hati dan kepeduliannya terhadap sesama itu berhasil mengubah bahwa tantangan itu menjadi kesempatan. Dan buku ini juga bukan hanya menyuguhkan tentang kisah-kisah sukses atau capaian-capaiannya, tetapi juga di sini kami juga menyajikan bahwa kegagalan, kesulitan yang dihadapi beliau itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Nah, sedikit di mana beliau ikut membangun bangsa khususnya di bidang pendidikan, politik, dan agama di Labuhan Batu. Nah, di dalam buku ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk menyelami perjalanan hidup Buya Abdurrahim Ja'far yang sangat inspiratif. Dengan keteguhan hati dan kepeduliannya terhadap sesama itu berhasil mengubah bahwa tantangan itu menjadi kesempatan. Dan buku ini juga bukan hanya menyuguhkan tentang kisah-kisah sukses atau capaian-capaiannya, tetapi juga di sini kami juga menyajikan bahwa kegagalan, kesulitan yang dihadapi beliau itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Nah, sedikit bercerita tentang bagaimana sampai atau gagasan ide buku ini kami terbitkan. Ini hasil kami bincang-bincang ringan kami dengan Ibunda Hajah Raihana dengan Pak Ade, yang kebetulan kami sering mengunjungi ibu kami ini setiap malam, berbincang-bincang dengan ibu kami bahwa atuk kami ini dulu pernah menjadi seorang pejuang kemerdekaan, ikut merintis terbentuknya Kabupaten Labuhan Batu ini. Dan sejalan dengan itu juga pernah Pak Ade mendapat undangan pada hari ulang tahun Pemkab. Pak Ade mendapat undangan dan juga ibu kami mendapat undangan. Pak Ade bertanya, "Oh, Mami ikut dapat juga?" "Iya, Mami kan putri Petran, karena Ato ini adalah seorang pejuang juga dulu," katanya gitu kan. Karena nama Ato ini tercantum di Tugu Lobusona yang ada di ujung bandar. Itu ada tercatat nama Ato di sana sebagai seorang pejuang. Jadi
kami ke sana melihat untuk kebenarannya bahwa memang benar nama atok kami ini ada tercatat di Tugu Juang 45 di Dua Busona di ujung bandar. Itu adalah kami foto bersama, dan nanti mungkin bisa di dalam buku juga ada terdapat di situ bahwa kami atok kami ini adalah Sembiong. Ini artinya bahwa beliau itu diakui dan dihargai kontribusinya terhadap pembentukan Kabupaten Labuhan Batu ini. Nah, sejalan dengan itu juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MU tadi, bahwa atok kami ini juga pernah menjadi anggota konstituante, ikut merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Beliau pernah juga menjadi ketua Partai Masumi, beliau juga pernah menjadi ketua MUI, dan banyak hal lagi capaian-capaian beliau. Tentunya dengan tidak semudah itu banyak lagi hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau. Pasca kemerdekaan juga beliau banyak merintis lembaga-lembaga pendidikan yang bernilai agama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MUI tadi. Nah, saya juga salah satu saksi lah sejarah bahwa atok kami ini juga banyak berbuat di dalam masalah musabaqah atau penggerak musabaqah tilawatil Quran. Saya salah satu orang atau cucunya yang ikut menjadi peserta. Waktu itu saya ikut jadi peserta cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Dan saya juga menjadi peserta Syarhil Quran. Sama seperti kata Pak Amin Zahid tadi bahwa kami pernah ke Sungai Berombang, saya pernah menjadi peserta ke Eknatas, pernah ke Labuan Bilik, banyak saya sebagai pesertanya. Dan rumah atau kami ini tempat di mana training center. Siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran, rumahnya terbuka. Boleh siapa saja, tanpa dipungut biaya atau apapun. Dan beliau sendiri yang mengkader atau membimbingnya, menggemblengnya. Dan termasuk saya sendiri juga ikut tidur dan menginap bersama-sama peserta-peserta lain sebagai peserta yang akan ditampilkan di ajang-ajang musabaqah tilawatil Quran. Dan alhamdulillah saya juga selalu mendapat juara 1 dalam isi cerdas cermat isi kandungan Al-Quran dan Syarhil Quran sampai ke tingkat provinsi. Nah, itu juga saya sebagai saksi sejarah, dan saya juga menjadi murid beliau karena saya sekolah di Sanawiyah Al-Wasliyah, sekolah Aliyah Al-Wasliyah di Sringoringo, di mana Bapak Haji Abdurrahim Ja'far ini adalah kepala sekolahnya. Saya tahu betul bagaimana atok kami ini mengajar. Dia selalu berdiri, selalu mengajarkan. Tulisannya itu sangat indah, tulisan Arab maupun tulisan Latinnya. Dia tuh sangat bagaimana memberikan inspirasi, motivasi kepada murid-muridnya. Dia sangat memperhatikan sekali. Siapapun yang tidak punya biaya, suruhnya datang ke rumahnya, rumahnya terbuka buat siapa saja. Dia bantu demi menegakkan nilai-nilai agama tadi. Saya adalah saksi sejarah yang ikut bersama atok saya ini. Makanya ini adalah buku, saya adalah penulis pertama. Penulis, maksudnya inilah buku saya pertama, buku biografi atok saya inilah menjadi buku yang saya tulis yang pertama. Nah, menulis biografi ini, nah setelah bincang-bincang dengan ibu saya ini, Pak Ade ini memang orang yang suka sejarah, suka menggali, suka dengan hal-hal yang berbau misalnya sejarah yang lama-lama gitu. Akhirnya dia beride, gimana kalau kita jadikan sebuah buku, kita buat buku atau ini kan banyak kiprahnya di dalam pendidikan, di dalam masalah kemerdekaan. Nah, ini adalah tantangan bagi kami. Akhirnya dia mengumpulkan kami berempat. Ini adalah tantangan bagi kami, karena menulis biografi ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan atau membalikkan lembar demi lembar buku, karena ini kami harus mengingatkan, mengulang memori yang bukan puluhan tahun, tapi bahkan belasan tahun yang lampau. Bahkan narasumber-narasumber yang seangkatan atau kami ini pun sudah banyak yang tidak ada, seperti kayak yang dibilang Pak Ketua MUI, Bapak
Ibrahim Yusuf, Al-Ustadz Anas Halimi, Al-Ustadz Abdul Halim, Al-Ustadz Usman Ahmad, dan Al-Ustadz Bahrum Dalimunte. Itu teman-temannya kami sangat kesulitan untuk mendapatkan informasinya. Akhirnya kami juga mengumpulkan putra-putri dari atok kami ini dan murid-muridnya, kami sinkronkan dengan pernyataan yang satu dengan yang lainnya, kami sinkronkan, akhirnya menjadi sebuah buku. Ini adalah tantangan bagi kami, tapi alhamdulillah berkat semua saling mendukung dan kemudahan-kemudahan kami dapat menyelesaikan buku ini. Jadi banyak hal yang mendasari kami kenapa buku ini penting untuk kami terbitkan, karena tokoh-tokoh seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman modern, banyak bukan hanya sudah mulai dilupakan, atau mungkin bahkan mereka tidak tahu siapa tokoh pernah ada di Labuhan Batu ini. Nah, untuk itulah kami berusaha bukan hanya sekedar untuk mengenang ini, tapi bagaimana soal mewariskan nilai-nilai kebaikan yang pernah diterapkan atau yang pernah diajarkan oleh atau kami ini, yang untuk kita terapkan di masa kini yang dalam keadaan yang semakin kompleks ini. Jadi itulah beberapa hal-hal mengapa buku ini penting untuk kami terbitkan. Mungkin nanti dari penulis yang pertama juga akan mengulas apa saja isi buku dari biografi atau kami ini. Untuk itu kami persilakan juga untuk menambahkannya kepada penulis yang pertama, yaitu Saudara Muhammad Amin SEMM. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Praida Hansa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak panjang mukadimah dari saya karena dari awal tadi juga sudah dibuka. Mungkin lebih kepada intinya bahwa pada malam hari ini kita hadir bersama dalam rangka launching buku dan bedah buku. Di awal acara tadi buku sudah dibagikan kepada seluruh tamu undangan dan mungkin sudah ada sebagian yang sudah menyelesaikan bukunya atau baru membaca beberapa lembar. Untuk itu, setelah pemaparan singkat dari penulis kedua, Ibu Praida, terkait tentang lini masa dari Buya Abdurrahim Ja'far, kemudian saya akan menjabarkan secara detail bagaimana bedah buku ini akan berlangsung. Sebelum itu, saya merasa terhormat duduk di hadapan seluruh tamu undangan pada malam hari ini, karena baru pertama kalinya ini kita akan membedah buku biografi Buya Abdurrahim Ja'far BA. Lanjutan dari kenapa buku ini itu ditulis dan motivasi serta tujuan dari buku ini ditulis tidak lain tidak bukan adalah salah satu tujuannya untuk melestarikan bahwa ada pejuang di Labuhan Batu yang secara nasional bahkan daerah itu sudah hampir tenggelam. Untuk itu kita perlu melestarikan bahwa mungkin banyak, seperti yang dikatakan oleh Bapak MUI tadi, bahwa ada banyak Abdurrahim lain yang mungkin akan kita gali dan akan memberi citra sendiri bagi Labuhan Batu, bahwa Labuhan Batu juga punya yang namanya pejuang atau ulama yang mungkin tenggelam dan harus kita lestarikan kembali. Kemudian untuk penulisan dan proses penulisan di sini, betul kita melalui proses panjang bahwa Buya Abdurrahim Ja'far lahir pada tanggal 5 Januari 1916 dan itu sudah 1 abad yang lalu lebih, dan meninggal pada tanggal 27 Oktober 1994, 30 tahun yang lalu, tepat 15 hari setelah beliau meninggal saya lahir. Jadi 30 tahun yang lalu beliau meninggal, kemudian benar
bahwa kesulitan dari menulis biografi ini adalah salah satunya narasumber. Bagaimana kita cross check dan rechecknya. Ada dua metode yang saya terapkan dalam penulisan buku ini. Yang pertama, saya menggunakan metode open-ended question, bahwa pertanyaan secara tertulis saya bagikan kepada seluruh narasumber yang memiliki kesaksian atas hidup beliau, yang itu berupa keluarga, kolega, santri, masyarakat setempat yang mengetahui. Jadi kurang lebih dari 120 responden saya temukan untuk dapat kesaksian dari open-ended question tadi, yang sampai akhirnya satu data itu dikatakan valid ketika lebih dari 90% mereka menyatakan ya atau tidak. Kemudian metode yang kedua yang saya terapkan adalah metode tematik. Dalam metode tematik ini, satu pertanyaan akan disebar kepada seluruh narasumber atau responden untuk diuji validasinya. Tolak ukurnya bahwa pernyataan keluarga itu tidak semerta-merta akan dituliskan dalam buku ini, melainkan di cross check kembali kepada narasumber lainnya. Yang ini untuk menguji validasinya. Dan melalui metode tematik ini kita berhasil mendapatkan atau menggali informasi sebaik-baiknya tentang apa yang sudah diceritakan oleh beberapa saksi hidup atau narasumber lain, dari kesaksian teman, kolega, ataupun cucu. Jadi semata-mata buku ini ditulis tidak hanya berdasarkan pada penuturan keluarga, yang mungkin dalam konotasi biografi, kalau kita cuman menuliskan dari narasumber keluarga itu pasti yang baik-baiknya saja. Tapi kalau kita sudah proses melalui dua metode tadi, kita akan menemukan validasinya. Mungkin itu untuk singkatnya dari penulisan buku ini. Kemudian untuk tentang Abdurrahim Ja'far, saya menyebutkan he different, he unique, and he is Abdurrahim Ja'far, bahwa beliau itu berbeda, beliau unik, dan beliau itu Abdurrahim Ja'far, nggak ada yang lain. Bahwa pada masanya beliau bisa mengemban banyak sekali tugas atau hal-hal positif lain yang beliau lakukan sebagai pejuang. Bahwa di buku ini kita ceritakan bahwa perjuangan dari mulai beliau itu kecil, hidup di desa terpencil, desa kecil di Labuhan Bilik. Mungkin kita semua sama-sama tahu ya bahwa Labuhan Bilik saat ini itu seperti apa. Bahkan kalau bisa kita lihat tertinggal, kita bisa bayangkan pada tahun 1916 itu seperti apa. Itu kita jabarkan di situ. Kemudian perjuangan beliau lahir dari keluarga yang memang terdidik dan berlatar belakang agama yang cukup kuat, sehingga memberikan juga tekad kepada Buya Abdurrahim Ja'far ini untuk menekuni ilmu agama. Sampai beliau akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya Ibu Maimunah, yang saya gambarkan juga secara detail bagaimana pertemuan mereka sama-sama berjuang menjadi guru, yang kemudian mereka menikah. Dan pasca menikah tuh masih banyak sekali cobaan yang mereka harus hadapi, harus terpisah karena banyak incaran dari para penjajah. Itu juga diceritakan dalam buku ini. Yang menarik dari buku ini adalah benar disebutkan beliau sebagai tokoh pendidikan filantropi. Bahkan di Labuan Batu tuh beliau pertama sekali membuka, kalau sekarang kita sebutnya sebagai filantropi, kalau dulu mungkin masih penghimpun dari zakat infak sedekah secara tradisional. Kalau sekarang kan sudah ada lembaga-lembaganya ya Pak. Jadi beliau juga termasuk pelopor itu. Kemudian berjuang kemerdekaan, menjadi anggota DPRD pertama pada tahun 1955, kemudian menjadi anggota konstituante. Kemudian beliau juga mendirikan berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan dan beliau aktif terlibat di dalamnya. Kemudian secara kita lihat dari sudut pandang agama, beliau juga aktif berdakwah, dan dakwah beliau itu cukup keras. Kalau sekarang tuh kita jarang sekali menemukan ustadz-ustadz yang kritis, tapi beliau itu sudah kritis dari dulu. Kemudian beliau juga menjadi wali hakim, guru, dosen kelas jauh, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang saya ceritakan, yang kita ceritakan dalam buku ini. Uniknya atau
mengapa kita harus menyelesaikan buku ini. Saya mengutip salah satu kutipan dari salah satu penulis terkenal bahwa orang paling jahat di dunia ini adalah mereka yang membaca buku tapi tidak sampai dengan selesai. Jadi harapan saya, Bapak Ibu semua sebagai tamu undangan di sini yang sudah punya bukunya, bisa diselesaikan buku secara keseluruhan, tidak hanya sepenggal, untuk bisa mengenang atau mengetahui secara keseluruhan cerita dari biografi Abdurrahim Ja'far. Selain itu, dalam buku ini juga menyajikan teori-teori yang relevan, bahwa saya mengangkatnya tidak hanya buku biografi yang menceritakan perjalanan beliau, tapi diinterkoneksikan dengan apa yang sedang terjadi dengan hari ini. Contohnya pada politik. Saya gambarkan di dalam buku itu bahwa salah satu bentuk politik yang diterapkan oleh Buya Abdurrahim Ja'far itu adalah politik keteguhan. Ada kurang lebih 9 teori politik yang kami tuliskan dalam buku tersebut, tapi yang salah satu yang saya bicarakan di sini itu tentang politik keteguhan, bahwa pasca dibubarkannya Partai Masyumi tahun 1960, yang itu menjadi satu gertakan atau pukulan yang cukup besar untuk Buya Abdurrahim Ja'far, yang pada saat itu beliau juga sangat-sangat kecewa karena perjuangannya itu berhenti. Tapi beliau tidak berhenti pada saat pembubaran Partai Masyumi itu, melainkan melanjutkan perjuangannya dengan membuka lembaga pendidikan, yang beliau itu dapat dikatakan bahwa politik keteguhan itu al-istiqlal al-fikrih, keteguhan dalam mempertahankan nilai, bahwa beliau mencari jalan alternatif lain untuk memberi manfaat kepada banyak orang selain pada dunia politik. Beliau mengembangkannya pada dunia pendidikan. Itu sedikit singkat ulasan teori tentang politik yang berkaitan dengan Buya Abdurrahim Ja'far. Kemudian teori-teori yang lain itu ada politisi kebangsaan, kepemimpinan spiritual, Islamic contract teori, kemudian prinsipal pragmatik, dan konteks Islam dan politik kenabian, yang itu secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu bisa membaca di dalam buku tersebut. Kemudian peran beliau dalam dunia pendidikan atau kita sebut sebagai tokoh pendidikan Labuhan Batu. Selain beliau menjadi guru penggagas pendidikan di Labuhan Batu, kemudian juga beliau juga berperan sebagai dosen kelas jauh di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, dalam hal ini ada banyak sekali kita sebagai pendidik yang mungkin di sini juga tadi sudah diwakili dari pemerintahan. Sekarang saya ulas bagi kita yang saat ini berada pada posisi atau berkarir di dunia pendidikan. Buku ini penting untuk kita pelajarin bagaimana untuk mengetahui karakter dari siswa atau mahasiswa kita, metode yang digunakan, kemudian bagaimana penguasaan materi, bagaimana penguasaan lingkungan dan mahasiswa di kelas. Itu saya jabarkan secara detail apa yang telah dilakukan oleh Buya Abdurrahim Ja'far. Salah satunya itu adalah self-direct learning, yakni pembelajaran yang dipimpin oleh minat dan tujuan pribadi. Bahwa diceritakan dalam buku ini, Buya itu tidak pernah memaksakan pelajaran untuk bisa diterima secara keseluruhan oleh santri, bahwa beliau itu mendampingi. Kemudian pendidikan karakter, kalau sekarang tuh lagi happening atau lagi banyak dibahas oleh pemerintah atau lagi diterapin oleh guru dan dosen tentang pendidikan karakter, tapi dari Buya sendiri itu juga sudah menerapkan jauh lebih dari itu, bahwa beliau berprinsip atau menurut kesaksian dari santrinya itu, beliau tidak hanya menekankan siswa untuk paham tentang materi, tapi siswa itu harus bisa bermanfaat kepada masyarakat luas. Salah satunya memberikan kontribusi manfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. Dan itu juga diceritakan dalam buku ini. Mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu baca. Tapi kalau saya ceritain semua, jadinya kita nggak lagi bedah buku dong. Saya lagi ngedongeng ya, Bu, Pak. Jadi harapannya nanti bisa diselesaikan di rumah gitu. Kemudian yang terakhir, peran beliau sebagai ulama.
Di sini saya gambarkan ke dalam 4 teori yang sangat relevan dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Yang pertama itu experiential learning, kemudian communal reinforcement, kemudian prinsip manaswatasiyah dan dakwah. Salah satunya itu bahwa beliau disebutkan sebagai penggerak tilawatil Quran, kemudian beliau ahli tajwid, kemudian syahril Quran, kemudian beliau juga punya tulisan yang indah kalau saat ini kita kenalnya dengan kaligrafi, ya Pak Bu. Dan itu juga tergambar secara keseluruhan bahwa memang peninggalan-peninggalan dari tulisan beliau atau yang membekas di hati masyarakat saat ini adalah tilawatil Quran itu pelopornya adalah Buya Abdurrahim Ja'far. Dalam prinsip manhaj wasatiyah ini disebutkan bahwa beliau itu menerapkan moderasi Islam dalam pengajaran, yakni Islam inklusif, toleran, relevan dengan kehidupan dan aktivisme. Bahwa beliau itu berdakwah itu cukup keras. Apa yang beliau sampaikan, ayah saya sendiri itu sebagai salah satu narasumber karena beliau itu asli dari Ajamu dan beliau juga pernah mendengarkan dakwah Buya yang menyebutkan bahwa memang betul bahwa Buya itu sebutkan cukup kritis dengan pemerintahan pada saat itu gitu. Dan pemetakannya itu Buya bisa dikatakan sebagai salah satu ulama politik di Labuhan Batu. Mungkin itu ulasan dari buku dari Buya Abdurrahim Ja'far. Jadi secara keseluruhan sudah kita sampaikan bagaimana proses dan penulisan buku ini hingga akhirnya selesai, dan relevansinya buku ini dengan kita saat ini bahwa untuk yang sedang berkarir dalam dunia politik, bahwa Buya itu menerapkan kemaslahatan dan kesejahteraan itu menjadi prioritas. Bahwa disebutkan dalam buku itu atau dalam ceritanya beliau menghabiskan sebagian hartanya untuk membiayai atau memberikan hartanya kepada masyarakat yang mengadu, membuka rumahnya sebagai tempat posko perlindungan dari komunis dan penjajah pada masanya. Kemudian relevansinya dalam dunia pendidikan bahwa menjadi seorang pendidik itu tidak hanya berorientasi pada materi, tapi harus memahami substansi dari apa yang kita didik, dari apa yang kita sampaikan, dan bagaimana pembentukan karakter itu tercipta. Kemudian dari sisi agama, bahwa beliau menekankan pentingnya menyampaikan atau etika adab yang beliau utamakan dalam setiap langkahnya. Terakhir dari saya, penulis pertama dan penulis kedua Ibu Faida Hansa, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan ULB yang sampai hari ini mendukung dalam pengembangan diri saya, khususnya kepada Bapak Rektor Universitas Labuhan Batu yang memfasilitasi buku ini hingga akhirnya selesai semuanya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam penulisan buku ini, yang secara kooperatif memberikan data. Kemudian kepada seluruh keluarga yang juga cukup mensupport dan sangat-sangat mensupport selesainya buku ini. Tidak lupa kepada ibu saya yang pada 2 tahun yang lalu itu memaksakan saya untuk tetap tinggal di Labuhan Batu. Dan ucapan terima kasih kepada istri saya yang setiap hari itu masakin bekal untuk nulis, yang kurang lebih buku ini diselesaikan dengan menghabiskan 24 gelas Americano dingin. Mungkin itu akhirul kalam. Untuk sesi diskusi kita buka. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih abang kami, kan bapak kami Amin dan kakak kami. Inilah singkat dari ceritanya, karena kita pun keterbatasan waktu, tak mungkin kita untuk menceritakan keseluruhan. Artinya mungkin ada kepalitan ataupun kesempurnaan, mungkin aja bisa
tokoh-tokoh yang baru nanti akan kita gali bersama. Dan kedua, panel ini diskusi apakah ada yang berkenan untuk memberikan masukan atau kritikan atau masukan lah. Ada Bapak, ayo saya langsung aja berikannya. Ya. Terima kasih kepada moderator memberikan kepercayaan kepada kami untuk sedikit memberikan masukan mungkin atau kritik, entah apa namanya itu ya. Perkenalkan, nama saya Haji Imran Ritonga. Kebetulan saya alumni YAI di Sumatera Utara pasca sarjana. Saya membaca sekilas setelah tadi beberapa jam saya terima bukunya, saya baca-baca. Ada di halaman halaman 29, kira-kira di pertengahan itu. Ada di sini saya lihat ditulis di alinea kedua. Abdur Rahim juga mendirikan berbagai lembaga dan seterusnya sampai kepada ada tertulis Persatuan Guru Agama dan Gerakan Anti PKI. Ada tertulis di sana Persatuan Guru Agama. Kemudian kita kaitkan dengan halaman 64. Di sini tertulis sebagai pendiri di alinea ketiga ya. Sebagai pendiri, Abdur Rahim Ja'far memimpin pembangunan PGA ini dengan visi. Sebelumnya mungkin ada tadi ya. Tadi di halaman berapa lupa saya, ada tertulis itu bahwa Abdur Rahim Ja'far mendirikan PGA Labuhan Batu. Jadi saya lihat di bawahnya ini perguruan agama dalam kurung PGA Labuhan Batu. Ya, di alinea terakhir ya, halaman 64. Perguruan agama dalam kurung PGA Labuhan Batu didirikan oleh Abdur Rahim Ja'far pada masa ketiga pendidikan agama di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Tadi di halaman sebelumnya Persatuan Guru Agama, tapi di halaman 64 pendidikan agama dalam kurung PGA. Jadi yang didirikan ini PGA yang mana? Saya kebetulan alumni PGA Al-Wasliyah. PGA Al-Wasliyah Jalan Seringo-Ringo. Saya PGA 6 tahun dulu namanya. Jadi saya masuk PGA Al-Wasliyah Seringo-Ringo itu tahun 1974. Dan saya tamat tahun 80, seharusnya tahun 79. Tapi karena pada tahun 79 ke 80 terjadi peralihan tahun pelajaran. Seharusnya tamat dulu bulan 12 menjadi tamat bulan 6 begitu. Jadi setahu saya PGA itu bukan perguruan agama, tetapi pendidikan guru agama di bawah kementerian, di bawah Departemen Agama waktu itu. Kemudian di seberangnya ada Sekolah Pendidikan Guru SPG yang dikelola oleh Departemen Pendidikan, gitu. Jadi setahu saya dulu cuma ada 2 PGA pada tahun 70-an itu, yaitu PGA Al-Wasliyah Seringo-Ringo dan PGA Pemda. Pemda mungkin tahun 80-an apa? 80-an? Bukan, 70-an juga. Ya, PGA Pemda yang sekarang sudah dinegrikan menjadi Manrantau Prapan. Jadi di sini mungkin perlu diperjelas PGA yang mana ini. Karena PGA Labuhan Batu, setahu saya pada saat itu PGA Al-Wasliyah Seringo-Ringo dan PGA Pemda. Dulu di Sungai ini dulu, kalau nggak salah kan dulu, SMK sekarang. Nah, itu barangkali.
Itu barangkali sebagai masukan untuk di cross check kembali supaya lebih sempurna penulisan ini. Saya kira itu aja dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Haji Ibrahim Ritonga. Jadi saya berikan kita semua untuk selalu mendokumentasikan apa saja pun, misalnya kegiatan kita, misalnya prestasi-prestasi apa. Karena ini bukan tidak mungkin nanti anak cucu kita juga akan membuat biografi kita, jadi mereka tidak akan kesulitan. Seperti kami ini memang tepatnya tahun ini atau kami sudah 30 tahun yang lalu. Jadi kami mengulang memori-memori yang sudah lampau puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu. Jadi kami kesulitan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu mendokumentasikan apa saja pun kegiatan-kegiatan kita, prestasi-prestasi atau berkas-berkas apapun. Itu harus kita dokumentasikan. Hanya itu saja dari saya dan selanjutnya dari Pak Amin. Terakhir dari saya sebagai penulis pertama dalam buku ini menyampaikan bahwa semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dibaca dengan selesai. Dan terakhir saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, teruntuk kepada Bapak Rektor Universitas Labuhan Batu yang sampai hari ini terus mensupport saya dalam mengembangkan diri, dan seluruh peserta secara keseluruhan yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bang Saiful Jufri dan Bang Ibnu yang sudah menemani saya dalam menulis di kantin ULB. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua penulis, berikan aplaus Pak. Ya. Mungkin ada tokoh-tokoh lain nanti bisa komunikasi aja langsung sama Pak Amin dan Redan untuk dituliskan. Ya seperti Pak Rustam tadi kan ada, jadi ingat kita bisa gali ke depan karena dalam hidup ini berilah yang terbaik. Mungkin mungkin ya terima kasih. Keluarga besar almarhum Haji Abdurrahim Ja'far, dalam hal ini ada Mami beserta adik-adiknya, beserta seluruh anak cucu ya, baik itu dari Medan, dari Bandung, dari Rantau Prapat yang sengaja hadir untuk launching buku ini. Yang kami hormati orang tua kami, Buya Amit Jahid selaku Ketua MUI, yang kami hormati Abang Anda Sarimpunan Ritonga, Mora kami, dan juga kebetulan Asisten 1 Pemkab. Yang kehormati ada Ketua Dewan Harian Cabang 45 ya, Bang Rustam Effendi Sibuan, yang juga merupakan keluarga besar dari rumah ini. Ada lagi Pak Ketua Yayasan kami, Abang Anda Lomonustion, ada tokoh pemuda, Bang Denny Hendras Tepu, Abang Anda Buyung Sahrudin ya, Buyung Sahrudin Nasution, Ketua Basnas, serta seluruh rekan-rekan baik itu Muhammadiyah, Ikanas, Parsadan Ritonga pun kita panggil, kemudian dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh mahasiswa, dosen-dosen ULB, serta seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Menulis buku sejarah ini memang sangat-sangat susah karena ada sifat manusia itu yang pasti itu melanda setiap manusia, lupa, kematian dan lupa ini pasti ada. Makanya tokoh favorit saya dalam metodologi penulisan sejarah itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari ini salah satu karyanya yang paling terkenal ada hadis-hadis yang hampir seluruhnya sahih. Kenapa? Metodologinya ini kejam. Dia tidak akan mewawancarai orang itu kalau orang itu ada noda. Bahkan ada riwayat ketika dia ke Mesir, dia direkomendasikan untuk menemui seorang ulama. Tapi ketika dia sampai rumah ulama itu, dia lihat sang ulama melempar ayam, dia batalkan untuk menjadi narasumber. Nah, ini kejamnya Imam Bukhari, dan dunia barat pun mengakui bahwa metodologi penulisan sejarah itu adalah yang terbaik seluruh dunia adalah Imam Bukhari. Kalau sultan-sultan zaman dulu
baik itu yang Umayyah, Abbasiyah, itu rata-rata sultan itu mempunyai juru tulis masing-masing. Jadi apapun itu ditulis oleh jurutulnya. Nah, kalau zaman dulu dan sampai sekarang kita punya diary, apa namanya, buku catatan-catatan. Tapi kan sekarang udah jarang kita kan. Nah, kalau dulu zaman-zaman gitu ada apa ya, buku harian ya, diary kata orang kan. Nah, dan penulisan sejarah ini saya ingatkan kepada tim penulis kemarin bahwa memang harus betul-betul untuk menulis, karena ini adalah fakta. Kalau salah fakta ini nanti berarti salah semua gitu. Makanya tidak heran kalau di lapangan ada juga beberapa orang yang menolak jadi narasumber. Alasannya mungkin lebih tepatnya itu apa ya, mungkin sektarian lah mungkin ya. Ada yang menolak, Pak Buya. Kenapa bukan yang kenapa WLB yang liberal menulis buku Abdurrahim Ja'far katanya? Kenapa bukan sebuah lembaga agama? Tapi kami berpikir kapan lagi mau ditulis gitu loh. Biarkan WLB yang liberal ini aja yang menulis. Ya kan? Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi WLB tentunya. Dan penulisnya pun ini anak muda sebenarnya. Anak muda, dosen baru, Muhammad Amin sama Freda Hansa, mereka berkolaborasi. Kami hanya editor, mengarahkan bagaimana mencari data, bagaimana mengolah data. Dan ini juga tadi ada beberapa kekeliruan, ini akan kita perbaiki juga. Dan kami dari pihak Universitas Labuan Batu, saya bersama Bung Suheri, saya lupa menyebut sahabat saya Bung Suheri, saya berdoa semoga cepat sembuh. Seperti sedia kala kita bertarung lagi dalam pemikiran, dalam ide gagasan. Saya banyak sebelum beliau sakit ini banyak berteman dengan beliau, banyak gagasan-gagasan termasuk ide-ide literasi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan secepatnya. Ya, saya kehilangan sparring partner di Labuan Batu ini dalam hal adu gagasan. Hanya beliau saja yang tempat saya dulu berantem ya. Dan untuk dari keterangan tadi, baik dari Buya Amit Jahid, dari Bang Rustam, dari Pak Marwan tadi, memang jujur saja masih banyak sumber-sumber sejarah yang bisa kita terbitkan buku ya. Makanya WLB Press itu kami berkomitmen untuk menerbitkan buku-buku. Ngapain jauh-jauh lagi, kita ISBN-nya gratis kok ya kan, cetaknya di Rantau Prapat. Kalau macam Bang Rustam ini, ayahanda kita almarhum Bahari Hasibuan ya, itu cukup terkenal. Kenapa tidak dibuat bukunya saja? Saya sebenarnya terinspirasi dari Buya Amit Jahid. Saya waktu itu dapat bukunya dari Ida, istri, ditunjukkan sama saya, bagus ini buku. Nah, dia cerita juga bahwa almarhum Buya Ibrahim Yusuf ini adalah sahabat dekatnya dari atau kami. Kenapa kita nggak coba buat gitu kan? Dan saya alhamdulillah udah dua berarti kan, ulama besar Labuan Batu, ada Buya Ibrahim Yusuf, ada atau kami Abdurrahim Ja'far. Dan tidak menutup kemungkinan, kami kan anak muda, apalagi saya tuh semenjak SMA udah nggak di Labuan Batu lagi, udah merantau, udah banyak kena apa ya, kena polusi kebudayaan lain. Nah, tapi ketika kembali ke sini lagi kan, kenapa tidak kita buka apa namanya itu wacana-wacana penerbitan buku-buku yang tentunya bermanfaat ya. Apalagi tadi penulis ini Amin dan Praida tadi mencoba mengkaitkan dengan topik-topik yang kontemporer. Nah, tadi bisa dari apa yang dilakukan oleh atau kami bisa dimasukkan dalam teori-teori baru, termasuk teori pembelajaran diri sendiri ya. Nah, kemudian lagi mungkin MBKM, mereka belajar kampus merdeka juga mungkin pada atau gitu ini. Jadi dengan kami membuka pintu lebar-lebar, apabila memang ada mari sama-sama kita terbitkan ya. Termasuk almarhum ayah kami juga Dr. Haji Amarullah Nasution sudah diterbitkan bukunya, tapi di Medan. Dan kita waktu itu sudah ngirim surat juga bagaimana minimal menjadi tokoh pendidikan di Sumatera Utara. Kita meminta bukti-buktinya ada. Sekolah yang dia bangun masih ada, mulai dari Madinah, Padang-Lawas Utara, Medan, Labuan Batu, ada semua, bukti-buktinya ada. Dan ini juga, buku ini menjadi bukti juga bahwa bisa saja pengajuan nanti ke Pemkab, apakah itu nama jalan, apakah itu, buktinya sudah ada mulai sedikit ya kan. Tinggal nanti pansus lah yang nanti bergerak nanti
untuk membuktikan apakah beliau ini layak dijadikan semacam tokoh lokal, bisa dijadikan tentu betul prosesnya memang panjang ya, panjang prosesnya, apalagi pembuktiannya juga harus jelas. Tapi setidaknya langkah awal ini sudah ada dalam buku ini, langkah awalnya sudah ada dalam buku ini. Kita berharap mari kita terbitkanlah buku-bukunya nanti, apakah berbagai perspektif. Tentunya semakin literasi di Labuan Batu ini semakin berkembang, ini semakin maju bangsanya. Saya ingat Bang Suheri dulu aktifnya itu waktu sebelum wakil bupati ya, dia berkecimpung dalam dunia literasi. Nah, jadi kalaupun ada buku Pak Amin Jait, kita main kali kayak gini buku Buya kita itu kan. Jadi pemikiran-pemikiran Buya Ibrahim Yusuf itu yang karya yang sampai saat ini, dan bukti realnya itu ada. Kampus Ibrahimi, sekolah Ibrahimi kan, nah itu ada. Nah cuman atau kami ini sekarang udah nggak ada lagi buktinya kan, paling apanya lah, murid-muridnya lah, termasuk waktu saya ketemu dengan Ketua Umum Al-Wasliyah Bang Komis, saya pernah jadi murid atau paling sekedar begitu saja ya. Sampai itu saja, terima kasih. Yang soyogyanya sayalah yang alhamdulillah Allah berikan nikmat untuk bisa menempuh studi ke Al-Azhar University di Kairo. Namun qadarullah, medan dakwah saya ada di kota Medan. Jadi besar harapan kami dari nama-nama yang disebutkan, yang tak satu pun mungkin bisa saya sebutkan namun sudah hadir di acara launching ini, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man syakara fa innama yashkuru an nafsih." Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka saya sebagai perwakilan dari keluarga yang sebentar lagi akan saya undang sebagai ucapan terima kasih dari setiap perwakilan daripada uwak kami, ibu saya akan panggilkan anaknya satu persatu di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kebaikan serta keringanan langkah, kelapangan waktu ayahanda kami, orang-orang tua kami, alim ulama, tokoh-tokoh kepemudaan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di majelis kami. Untuk itu, sebagai mempersingkat waktu, kami undang innaka anta 'allamul 'usur wa anta qawiyyun dzul intiqam subhanaka inna 'abdaka dha'ifun faqirun wa anta ghaniyyun karimun Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amma siwaka Allahumma inna nas'aluka an tubarika ahlana wa an tubarika kulla umuri. Atau sambutan dari Ibu Dr. Haja Maya Hasmita SPID kepada Ibu, dipersilakan.